Berternak merupakan sebuah aktivitas memelihara hewan yang melibatkan ketelatenan dari sang peternak. Mengembangbiakan hewan ternak yang dimiliki menjadi salah satu alasan mengapa para peternak tersebut telaten dalam merawat hewan ternaknya. Semakin banyak anak yang dihasilkan, tentu akan membuat si peternak makin senang. Namun, jika kisah yang terjadi seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam video kita kali ini, kayaknya harus dipertimbangkan ulang deh. Pasalnya, mereka bukan memelihara hewan ternak umum yang biasa kita jumpai di berbagai pusat peternakan. Misalnya saja ternak buaya, ular, dan masih banyak lagi. Mengejutkan sekali bukan? Jika kalian penasaran dengan keberanian sekaligus kegilaan peternak abnormal tersebut, jangan pernah skip video ini ya. Check this out. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita selanjutnya. Ular kobra. Suara desisan ular itu menjadi teman yang mulai akrab dengan telinga sang peternak King Cobra. Di ruang gelap yang sempit itu, dia mempertaruhkan nyawanya demi mengembangbiakan ular-ular buas yang ada dalam kotak kecilnya. Peternak itu terlihat mengikis rasa takutnya dan dengan berani menaruh daging unggas di sekitar ular peliharaannya sebelum akhirnya memberikan daging tersebut kepada sang ular. Meskipun sebagian besar orang menganggap ular sebagai hewan yang sangat mengerikan, namun ternyata ada keuntungan menggiurkan di balik kehidupan ternak ular tersebut. Sebenarnya, ternak ular bukanlah hal yang baru guys, karena daging ular kobra memang diyakini memiliki khasiat tertentu yang baik untuk kesehatan. Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa mengkonsumsi daging ular kobra memberikan sensasi hangat pada tubuh. Darah dari ular kobra juga sangat terkenal dengan khasiatnya, sehingga tidak mengherankan ketika ular tersebut kemudian menjadi primadona bagi para peternak dengan mental di atas rata-rata. Kembali pada aktivitas ternak abnormal yang dilakukan oleh lelaki di bilik kecil tadi, jika diperhatikan dengan seksama, ular yang berada di sana memiliki ukuran beragam. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika ular tersebut tiba-tiba melompat dan berusaha mematok sang peternak. Kerennya, si peternak sepertinya sudah memiliki keterampilan dan terbiasa dengan kondisi semacam ini. Coba guys, kalian bayangkan, gimana ya rasanya terjebak di ruang penuh ular itu? Pasti langsung keringet dingin kan? Ternak buaya. Kalian mungkin akan berpikir bahwa peternakan buaya terbesar di dunia ini akan ada di wilayah dengan pabrik atau brand fashion ternama yang menggunakan buaya sebagai bahan dasar dari produknya. Tapi ternyata peternakan buaya terbesar di dunia ada di Indonesia. Ngeri banget nggak tuh? Peternakan tersebut tepatnya berada di Medan atau biasa disebut dengan peternakan buaya Asam Kumbang. Terletak di Jalan Bunga Raya Kecamatan Medan Selayang nomor 59 Desa Asam Kumbang, 5 km dari pusat kota Medan. Taman buaya ini berawal dari hobi Lutamuk warga lokal pada tahun 1959 akan hewan reptil. Sekarang, tempat peternakan tersebut sudah berkembang sangat pesat, yang mana dalam kurun waktu sehari, kebutuhan makan dari buaya-buaya itu menghabiskan setidaknya 1 ton bebek atau ayam. Wih, kalau dikalkulasikan dalam bentuk uang, rasa-rasanya kantong bisa jebol ya guys. Belum lagi resiko yang didapatkan ketika memelihara buaya juga tidak bisa diremehkan. Gimana pun, buaya tetap memiliki naluri buas yang bisa menyerang sang peternak kapanpun itu. Selain dimanfaatkan kulitnya untuk bahan dasar brand fashion tertentu, buaya juga dimanfaatkan dagingnya loh guys. Jadi daging buaya ini juga bisa dikonsumsi. Gimana guys? Apakah kalian berminat buat nyoba? Ternak kalajengking. Bapak Presiden kita, Joko Widodo, sempat mengungkapkan bahwa salah satu komoditas termahal di dunia adalah racun kalajengking. Hewan yang menjadi lambang dari zodiak Scorpio ini juga terkenal dengan racunnya yang mematikan. Senada dengan racun dalam tubuhnya, tentu hewan ini juga menjadi salah satu yang paling berbahaya dan mematikan.
Tapi merujuk pada apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, ternak kalajengking kemudian menjadi bisnis dengan keuntungan yang menggiurkan. Beberapa negara Afrika seperti Sudan bahkan sudah melakukan ekspor binatang yang satu ini. Begitupun dengan India yang mengembangkan peternakan serupa. India juga melakukan peternakan serupa yang bahkan memiliki tempat pemeliharaan dan penangkaran khusus. Ekstraksi racun dan studi toksisitas kalajengking yang terdapat di Karnataka difokuskan untuk kepentingan dunia medis. Di Amerika, rata-rata 1 gram racun kalajengking bisa dijual dengan harga $8.000 Amerika atau sekitar 106 juta rupiah. Pasalnya, walaupun berbahaya bagi manusia, racun kalajengking mengandung ratusan komponen yang berguna untuk kesehatan setelah dihancurkan ke tingkat molekuler. Selain itu, racun kalajengking juga bisa digunakan sebagai pestisida yang sangat ampuh. Sebenarnya, kalajengking sendiri bukanlah hewan langka guys, namun sulitnya pengambilan racun dalam tubuh kalajengking ini membuat harganya melambung sangat tinggi. Bisnis kalajengking ini juga bukan bisnis sembarangan guys, hanya kalangan laboratorium saja yang bisa membeli kalajengking tersebut. Sehingga jika kalian ingin melakukan ternak kalajengking dengan tepat, maka sang peternak juga harus mencari mitra laboratorium yang tepat juga ya. Peternakan kecoa. Seorang mahasiswa memiliki omset bisnis 87 juta lebih karena hobinya menernak hewan tak lazim, kecoa. Bagi sebagian besar orang, kecoa merupakan hewan yang sangat menjijikan. Bahkan gak jarang di antara mereka ketakutan saat melihat hewan yang satu ini. Anehnya, hewan menjijikan ini ternyata memiliki peluang bisnis yang luar biasa loh guys. Di negara Cina, kebutuhan pada kecoa sangatlah tinggi. Tepung dari kecoa jenis kecoa Amerika ini ada dalam daftar bahan baku sebagai jenis obat-obatan Cina dan kosmetik. Sebagian besar menyebutnya baik untuk membantu menghilangkan bekas luka, tapi ada juga yang mengonsumsinya sebagai obat yang diyakini bisa mengempiskan ukuran tumor. Di beberapa wilayah Cina, meski tidak banyak, kecoa juga dimakan untuk nutrisi yang dimilikinya. Ada pula pengembangannya sebagai pil diet. Satu dari antara peternakan kecoa itu adalah proyek Xiangqiu Bay dekat Jinan, ibu kota provinsi Shandong, Cina sebelah timur. Selain proyek Xiangqiu Bay, beberapa nama peternakan kecoa yang dikenal di Cina diantaranya adalah Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co. dan Good Doctor. Masing-masing pada 2018 dilaporkan memiliki aset hingga 6 miliar kecoa untuk diproduksi sebagai bahan baku obat dan kosmetik. Ternak cacing. Bisnis satu ini memang menjijikan guys, tapi melihat nilai jualnya yang mahal, banyak orang mengubah rasa jijik menjadi ketertarikan. Keunggulan budidaya cacing yaitu pakan murah berlimpah, perkembangan cepat, penyakit relatif tidak ada, perawatan mudah, serta prospek pasar yang sangat terbuka. Harga cacing di pasar saat ini mencapai Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Permintaan cacing juga tinggi, khususnya dari peternakan belut dan lele. Sama seperti jangkrik, cacing juga tidak membutuhkan media yang besar. Ukuran kolam tempat budidaya cacing idealnya memiliki panjang dan lebar 1 kali 4 meter. Untuk satu kolam biasanya diisi 15-20 kg indukan cacing. Masa panennya juga cukup singkat guys, yakni 30 hingga 40 hari. Menariknya, dalam waktu 40 hari, 15 kg bibit cacing tersebut bisa berkembang menghasilkan 3 kali lipat, yaitu 45 kg per kolam.